perdagangan orang itu bukan manusia gitu. Kami untuk menuju ke sana itu sulit. Untuk bagaimana membasmi para pelaku ini karena harus ada kerja yang manis antara masyarakat atau lembaga dengan aparat, ya katakanlah yudikatif dari kepolisian, dari jaksa, dari hakim. Semuanya ada kerja yang manis, kerja yang cantik. Karena ini saraf mungkin ya ke seluruh tubuhnya, saraf ya. Kan besi kan kena besi. Kena ini, kena emosi daripada kena orang. Jadi pemikirannya Bu, bangun tidur, pemikirannya itu pasti dimarahin. Bukan jadi fokus kerja. Bangun tidur, jam 9 kerja. Jadi pemikiran itu nggak konsentrasi. Walaupun lagi motong ini nih, pasti dimarahin. Pemikiran tiap hari itu. Untuk penanganan kasus trafficking ini memang harus benar-benar kuat mental, dana materinya juga karena lebih besar dari penanganan kasus KDRT. Bahwa Yayasan Banati sekarang ini sudah beberapa kali menangani kasus-kasus trafficking yang kadang nyawa pun bisa hilang gitu karena kita berhadapan dengan mafia. Kita pertama dengar orang ya pengen berubah nasib lah biar keluar gitu. Ya pertamanya sih pengen mungkin lah cari rezeki di luar gitu kan. Di sini misalnya pengen lebih lah gitu. Ternyata ya pertamanya ya pengen diiming-iming. Ya pertamanya diiming-iming sama keluar masalah gaji. Nah, masalah gaji terus masalah kerjaan, masalah apa gitu. Singkatnya itu langsung proses, langsung ceritanya tanggal bulan puasa itu ya berangkat. Nah, ternyata di situ itu kebanyakannya penganiayaan. Nah, jadi nggak sewajarnya lah gitu. Nyuruh main tampar, main apa gitu kan. Main fisik lah gitu. Kita sih bukannya nggak berani gimana gitu. Lihat kan kondisi, kita kan baru, masa kita langsung ngelawan gimana gitu kan. Ternyata bukan saya aja yang baru aja, yang lama juga, yang di situ udah sebulan 2 bulan sama banyak kekerasan. Gitu. Cuman kita berpikir, kita punya anak, punya keluarga, kita niat usaha, masa kita harus begini? Kerjanya di situ restoran, kita sebagai pelayan lah, kayak nyuci piring, terus misalnya motong-motong bawang, motong-motong apa gitu kan. Ya namanya juga di restoran kan, ya pokoknya siapa aja. Ya cuman gitu aja Bu, nggak sesuai dengan omongannya di sininya gini-gini gitu, jauh lah. Nggak tahu lah. Waktu berangkat kalau Mang Epek rumahnya di mana waktu pertama yang ribut? Epek itu siapa? Ya sponsornya. Orang sini juga. Iya. Dia yang menjanjikan. Iya, masih saudara Bu. Berarti trafficking itu bisa saudara. Bisa Soal waktu. Bekerja kan katanya 8 jam. 8 jam. Ternyata udah kerja di situ nyampe 14 jam, 15 jam. Makan juga dikasih 5 menit sembahyang. Gak boleh. Cuman kita kalau misalnya dari omongan aja, dari omongan kotor itu tiap detik ada semua kesalahan sedikit, pokoknya si kasar omongannya saya udah biasa. Tapi kalau misalnya kalau lewat tangan beda lagi, kepala plak sama tangan, terus ini sama apa sih, sama besi panas tuh chopstick tuh bekas panggangan daging kan bakar ya, mau dipukul sama kita sama saya daripada kena muka atau ini kenanya sama tangan. Ini melembung. Saya juga langsung dipoto, dikirimin ke sini. Ternyata ya buktinya ya cuma diurusin aja, tapi bukti. Jadi sudah lapor ke sponsor udah, yang di sini udah dipoto, udah apa.
Tapi tidak ada respon Nggak sama ada. sekali. Cuman jawabnya ya udah sabar. Katanya pemotongannya 6 bulan, ternyata 9 bulan pemotongan perjanjian di sininya. Kita lari 7 orang. Tanggal 7, tanggal 8 ya pernah. Enggak, udah kebongkar masalah kita. Nama saya Suhartati Sasawijaya, pendidikan guru, tapi saya tidak jadi guru. Saya menikmati seorang ibu rumah tangga yang ketika berhubungan dengan masyarakat di sekitar banyak keprihatinan yang berawal dari situ. Saya ingin mempunyai sebuah lembaga yang bagaimana untuk wadah memajukan perempuan-perempuan yang bisa hidup mandiri, tidak ketergantungan ekonomi dari suami. Akhirnya saya ambil tuh Banati dari bahasa Arab yang artinya anak perempuan. Saya gigih sekali ingin membuat lembaga yang khusus memperjuangkan perempuan. Saya memulai penelitian trafficking 2005, saya 2006 masuk di gugus tugas, perjalanan terus. Yayasan Banati langsung naik jadi yayasan yang programnya P5A, penanganan, perlindungan, pendampingan, pemberdayaan perempuan dan anak. Saya sering cuap-cuap tuh hati-hati kalau pergi ke sana. Yang prosedur yang benar, yang legal, yang kalau misalnya prosedurnya benar kan asuransi gitu kan, enak. Kalau ada masalah kan tinggal lapor apa gitu kan. Pikir saya seperti itu. Ternyata pikirannya itu duit dengan iming-iming itu. Ini dipaksa menemani tamu pria. Ini 2 tahun tidak digaji sama sekali, tapi kami usahakan ini berhasil. Gaji 2 tahun dibayar. Ini gaji 2 tahun dibayar. Untuk Pak Adi ketika awal beliau nelpon ke saya, terus saya minta untuk dikirim kronologi kan. Pak Adi ini adalah pemberangkatan non prosedural yang mana Pak Adi ini tidak ada rekom, tidak ada ID, tidak ada kontrak kerja. Pak Adi ini ketika saya pelajari dengan proses cara dan tujuannya itu sudah masuk adalah korban trafficking. Karena Pak Adi ini awal dimintain uang, terusan dengan iming-iming yang semuanya itu tidak benar, tidak aturan kontrak kerjanya juga kalau disebutnya PK gitu kan, perjanjian kontrak kerja gitu kan, itu tidak ada Pak Adi itu. Kenapa Yayasan Banati kemarin mengambil Pak Adi gitu kan? Karena korban trafficking ini kan sebutnya juga PT PPO, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang mana orang ini tuh kan bisa anak, bisa perempuan, bisa laki-laki juga, walaupun Pak Adi sudah dewasa ya. Tapi Pak Adi ini mengalami penyiksaan yang selama 27 hari di sana. Doakan kami dari tim Yayasan Banati agar bisa membantu Kang Adi ya. Doa yang khusyuk agar Kang Adi bisa mendapatkan haknya Kang Adi sebagai tenaga kerja Indonesia yang pergi berudut. Pokoknya tanggal 27 Jumat kabur. Langsung bus laporan di KBRI. Kerja dari mana? Kerja dari nyam-nyam Korea. Dilihat di komputer, jebret ternyata di itu udah ada kekerasan lagi. Jadi nama itu asalnya sarang Korea. Sarang Korea itu udah cacat. Ini banyak masalah. KBRI itu udah paham. Dicek mana buktinya, ini. Saksinya ini semua ada 7 orang. Kan minimal 3 orang saksi. Kenapa nggak bertindak ke warga kita? Itu kan semua Bu, di situ warga Indonesia semua, warga kita semua. Kenapa nggak ada? Ada, ya ini penganiayaan, walaupun luka ini di sini dipoto Bu. Di sini
dikasih pengobatan atau diajak berobat? Enggak. Sama sekali Enggak. Kata KBRI itu, kamu itu bisa minta hak kamu itu yang memberangkatkan. Cuman kita udah ngontek, saya udah pulang, saya mau ngomong penting. Jawabnya apa? Ya ntar saya sibuk. Udah, kalau kita pengennya, aduh alhamdulillah bisa pulang gimana gitu. Banyak Bu, saya 8 juta, saya Bu minta tolong aja itu uangnya. Dari pinjem, demi Allah demi Rasulullah. Nih saksinya ada keluar. Namanya juga mau ke situ, mau usaha, mikirannya gitu. Cuman saya minta tolongnya itu Bu. Kami Yayasan Banati akan menuntut kepada sponsor Indonesia yang mana dialah yang menerima uang menjual Adi ke Brunei dengan harga sekian. Karena saya mendengar dari tenaga kerja Indonesia yang awal yang saya bantu, yang kami bantu bahwa kami lu dijual sama majikan itu seharga 50 juta gitu. Jadi sponsor di sini yang non prosedural itu menjual manusia dengan harga sekian gitu. Bawa kasus ya. Kita diskusikan bersama. Malam-malam tuh terus diem di shelter kami berapa hari bahwa karena tidak berani pulang karena suaminya masih ngancam waktu itu pun gudur-gudur. Nah untuk stakeholder di Kabupaten Cirebon kami punya P2T P2A ya kami kerjasama baik lah apalagi sekarang ada ibu kepala dinasnya yang kooperatif, pengacaranya juga ya is okay, hayu siap gitu. Ini ada kasus Bu, oke siap kapan ketemu kita bahas. Jadi saling melengkapi kekurangannya apa gitu kan sampai proses pemulangan. Jadi visum surat terbit visum itu kan dari Polres dulu pelaporan ke Polres seperti itu. Kalau mengenai biaya, insya Allah kalau memang Adi punya Jika ada rekam medis. Tentunya setelah ada dari pihak Yayasan Banati, kita pelajarin terlebih dahulu kronologisnya seperti apa. Kalau misalnya itu memang masuk di ranah hukum, tentunya untuk efek jerah dan lain sebagainya. Contoh misalnya yang kasus Adi itu kan satu perusahaan itu sudah menjual atau human trafficking ini sebenarnya korbannya tidak hanya satu. Maka dari itu saya lebih kepada langsung saja ke laporan ke pihak kepolisian. terjadi lagi kasus-kasus yang lain. 18/2007 di pasar 4 kan yang perdana saya rasa untuk apa? Mayoritas kalau yang ke saya yang punya titik salah itu dengan mohon maaf itu SDM-nya pendidikannya rendah. Pendidikan rendah atau orang yang memang dari kampung yang memang dia kurang bisa dibilang kurang gaul lah kan begitu, kurang tahu informasi dan lain sebagainya. Dan karena kebutuhan mendesak dan lain sebagainya sehingga mengambil jalan pintas seperti itu. Diimbing-imbingin ya manut-manut aja tanpa cari tahu karena sudah fokusnya di nanti dapat uang, sudah tanpa ada pendidikan yang lain yang terbekali. Nah itu banyaknya seperti itu, tetap kami dampingi. Udah nggak usah dihitung kalau udah 5, tapi kan di situ udahnya duduk aja di situ. Terus berhitung jelas lebih banyak kali. Pemerintah daerah sudah ada tupoksinya secara khusus untuk masyarakat yang mau pergi ke luar negeri tentunya. Tinggal masyarakatnya saja sih Bu. Barangkali dari kami mungkin ya lebih banyak lagi mungkin untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya kalau mau bekerja ke luar negeri ya harus secara legal. Hanya di hati saya ingin proses hukum. Karena apa? Karena akan berjalan terus banyak pelaku ketika tidak ada jerak untuk si pelaku gitu. Tapi kembali tidak bisa maksa karena korban yang harus melapor. Kami hanya mendampingi korban. Itu kembali ke korban. Ini menjadi PR kita bersama. Ketika ini ada permasalahan, contoh misalnya seperti ini, jangan takut untuk melapor. Karena memang
masyarakat awam itu enggan untuk melapor karena takut, karena malas terlalu atau ribet lah, terlalu lama, nanti harus begini itu memakan. Karena kalau sudah masuk ranah hukum kan memang memakan waktu, memakan biaya dan tenaga dan lain sebagainya kan, seperti itu yang ketika masyarakat itu enggan, akhirnya kejahatan ini nggak ada efek jerahnya dari pihak baik perusahaan maupun dari person yang melakukan TPPO itu dengan langgeng saja akhirnya kan berjalan. Nah, potong dulu dari situnya, berani melapor ketika terjadi kejahatan seperti ini. Jujur aja Bu, saya waktu udah ketemu sama Ibu Is itu kayak jalan tol. Jalan tol itu kayak misalnya ketemu ada yang penolong lah. Jadi solusinya gini. Alhamdulillah. Ya dibilang kita kan uang segitu kan beban. Terus ada yang ngusain. Jadi rada terang. Udah ketemu sama ibu, orangnya ya bijaksana. Alhamdulillah sekarang sih kan ya dulunya juga jahit gitu. Ya kembali lagi jahit aja gitu. Ya buat menyambung, buat beli beras, ya buat kebutuhan keluarga lah gitu kan. Walaupun ya seminggu kerja, seminggu enggak, misalnya seminggu kerja 2 hari, 3 hari gitu. Tapi kan ya alhamdulillah gitu. Ya namanya juga cari nasib. Ya pulang ke sini. Ya alhamdulillah kumpul lagi. Walaupun dapatan 200.000 ini dapat, tapi kemakan walaupun makan sama asin sama apa, tapi ya alhamdulillah. Yang jelas keinginan di awal itu bahwa saya ingin membantu para korban. Ketika saya sudah terjun, saya katakan bukan ratusan, mungkin ribuan yang sudah saya bantu. Itu pun jadi satu kebanggaan buat saya, bahwa saya bisa membantu masalah mereka. Karena Yayasan Banati tidak ada dana aliran untuk membantu orang, saya harus usaha. Maka yang saya berdoa, ya Allah, semoga saya banyak rezeki, saya bisa membantu orang. Kami ini sangat terbantu dengan adanya Bu Is. Karena apa? Karena kita juga punya shelter, tetapi kan kalau di Bu Is nih 24 jam lah istilahnya. Mau siang, mau pagi, mau malam, mau subuh, Bu Is nih udah pokoknya siap mendampingi, siap melayani, siap menerima masyarakat yang terkena kasus. Bahkan mungkin bukan hanya siap secara secara tenaga,
Tetapi material juga saya yakin banyak mengeluarkan. Yang jelas sih negara Indonesia bagaimana agar ada kepedulian, ada perhatian kepada para PMI, setidaknya bareng-bareng memikirkan dengan lembaga harus bagaimana agar PMI ini punya bekal atau ada penegasan supaya tidak non prosedural. Hukuman apa kepada pelaku agar bisa kapok atau rasa takut. Pasti akan Pengaduan itu harus benar-benar taat lah. Ya taatnya misalnya ada permasalahan langsung cepet-cepet diproses. Kalau bisa misalnya korban itu wajarlah minta ganti rugi lah. Misalnya ke tempat pekerja apa misalnya ke majikan gitu kan. Ya kita bersyukur. Ya bersyukurnya apalagi bisa misalnya itu mendapatkan hak kita lah. Ya alhamdulillah gitu kan. Bersyukur. Jadi ada yang ngedamping begini kita bersyukur pisan Bu. Kayak nemu berlian lah. Ya di kita lah gitu. Kayak nemu bukan emas lah, masih murah lah berlian lah Bu. Untuk para TKW khususnya, ketika Anda berangkat dengan prosedur yang benar, sudah sampai di negara, jaga diri, bawa nama baik negara Indonesia. Kebanyakan sudah terlatih, terdidik, apalagi yang legal, yang persiapan di awal, pasti di PT-PT itu sudah ada pelatihan. Jaga nama baik negara Indonesia. Makanya untuk PT, latih agar di luar punya skill membanggakan negara Indonesia, walaupun itu adalah pembantu.